saya akan mengajak teman baik saya yang doyan bermain mountain bike alias MTB di wilayah Serpong, Tangerang. Saking baiknya teman saya yang satu ini, saya sudah disiapkan sepeda yang ukurannya sesuai dengan ukuran badan saya. Oh iya, hampir lupa. Teman saya yang baik ini namanya Abi Kahuna. Saya kenal Abi sebagai orang yang sering main sepeda off-road dibanding sepeda jenis lainnya. Bagi teman-teman komunitas Bike to Work, pastinya nggak asing lagi dengan Abi karena dialah salah satu penggagas dari komunitas Bike to Work. Teman saya yang satu ini kemana-mana meskipun punya mobil maunya pakai sepeda. Ini tuh di loading dan tetap dia udah mau naik sepeda aja. Udah yuk naikin dulu. Sampai di dekat sebuah warung, disinilah start awal kita buat melibas trek yang namanya Jalur Pipa Gas atau JPG. Oke lah, kita langsung hajar. Mumpung cuaca hari ini nggak terlalu terik. Jalur Pipa Gas Mountain Bike Park adalah trek sepeda off-road di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Dinamakan jalur pipa gas karena di sepanjang jalur ini tertanam pipa gas milik Pertamina. Jalur yang nanti kita lalui kurang lebih panjangnya sekitar 6 km. Di beberapa area memang memerlukan skill yang baik serta kondisi sepeda yang prima. Untungnya saya main bukan di hari libur, jadi treknya lumayan sepi. Kalau kata Abi, main sepeda di JPG pas hari libur pasti rame banget. Udah mirip kayak pasar. Aduh ya ampun. Nemu celah barusan. Hampir aja masuk. Itu tuh celah itu. Aduh. Ya. Amatir. Kameramen mundur. Ayo Bi lanjut. Setelah melewati jalur perkampungan, akhirnya saya mulai masuk ke trek off-road yang bertanah liat. Sebenarnya nih, trek JPG ini masih termasuk medan cross country. Tapi sepeda yang kami gunakan adalah sepeda jenis all mountain dengan suspensi depan dan belakang. Suspensi depan yang cenderung lebih tinggi memudahkan pesepeda untuk melibas medan turunan serta meredam getaran. Tapi Abi ada jawaban sendiri kenapa kita pakai sepeda all mountain. Kenapa kita pakai sepeda AM kalau gitu kalau treknya XC? Kenapa harus pakai sepeda XC? Karena ini jalurnya XC. Enggak juga. Kalau kita harus pakai menempuh jalur XC pakai sepeda XC, terus kapan sepedanya? Sekarang yang ada aja dulu kita nikmati. Tuh, denger sendiri kata Abi kan? Yang namanya main sepeda, dibikin asik aja lah, gak usah dibikin ribet. Oke, kita lanjut lagi. Setelah melewati tikungan kuburan, saya menuju turunan ke daerah persawahan dan Ilalang. Jadi kenyataannya, jalur pipa gas ini tidak murni lintasan cross country, tapi ada sebuah gap drop yang harus dilompati oleh pesepeda. Sebagai tuan rumah dan bisa dibilang salah satu kuncen JPG, pastinya Abi yang duluan lompat. Dan sekarang giliran saya. Au! Untungnya Tuhan masih sayang sama saya. Untungnya lagi ada helm. Kalau nggak ada helm, pasti urusannya udah beda. Hari ini yang menyelamatkan saya adalah helm.
Tadi waktu saya jatuh dengan keadaan tengkurap, berasa banget frame sepeda itu mampir ke kepala saya. But, 2 kali. Yang paling kalau speed sebenarnya lo lepas aja cukup. Yang paling penting lo pada ketika dia take off, ban depan itu harus sejajar, paling minimum sejajar atau ngangkat sedikit. Menurut Abi, kecepatan saya ketika meluncur tadi kurang maksimal. Selain itu, posisi badan saya juga kurang ke belakang, sehingga saat melakukan lompatan akhirnya terjungkal. Kalau kata orang sepeda, namanya numbak alias nyungsep. Setelah kejadian tadi, jujur aja nyali saya jadi ciut. Tapi kalau diingat masalah gengsi sama harga diri, buat saya the show must go on. Setelah itu, saya dan Abi harus melewati jembatan bambu. Nah, kunci dari trek ini nih, apalagi kalau bukan keseimbangan. Kalau asal-asalan, bisa-bisa nyemplung ke sungai. Wow. Kemudian ada obstacle atau rintangan lagi yang namanya roller coaster. Sesuai sama namanya, rintangan yang satu ini merupakan turunan curam yang kemudian naik tajam. Kata Abi, di tempat ini perlu keterampilan khusus dari pesepeda. Karena jalur ini kerap memakan korban, mulai dari yang luka ringan sampai yang luka serius. Untuk melewati jalur roller coaster, Abi mengingatkan saya agar jangan melakukan pengereman dan juga posisi pandangan mata harus tertuju ke titik akhir dari rintangan itu. Gak apa-apa non, gak apa-apa. Yes, berhasil. Tapi ternyata sadel sepedanya patah gara-gara hentakan ketika melewati turunan roller coaster. Sekalinya bisa ngelewatin rintangan roller coaster, sadelnya patah. Oke. Yuk. Untungnya Abi tidak ingin melihat saya menyerah. Sepeda yang ia gunakan diserahkan ke saya, sementara dia pakai sepeda yang rusak. Setelah roller coaster, sebenarnya masih ada lagi jalur yang cukup menantang, yaitu jalur turunan es. Berhubung baru ketahuan kalau saya cedera akibat jatuh di gap drop tadi, makanya saya memutuskan berpisah dengan Abi. Abi, sampai ketemu ya di sana ya. Akhirnya finish juga. Biarpun dengan kondisi yang bonyok di sana sini. Sampai juga di meeting point yang tadi. Dan jalur pipa gas. Ngasih saya kenang-kenangan kayak gini nih. Ini ada bintik-bintik merah di dahi. Tapi overall dari semua rintangan yang kita lewatin, itu nggak apa-apa meskipun itu ninggalin luka. Tapi luka itu cuma sementara. Kepuasan selamanya. Tos dulu dong.
Nggak terasa, Jakarta sudah memasuki usia ke-489. Sebagai ibu kota negara, Jakarta selalu menyimpan banyak cerita. Nggak hanya cerita tentang kemacetannya aja, tapi Jakarta juga punya cerita unik dari sejarahnya. Di hari ulang tahun Jakarta ini, saya akan menuju ke wilayah selatan, di mana komplek olahraga terbesar berada. Inilah Senayan. Dulunya, daerah Senayan adalah milik seseorang bernama Wang Sanayan yang berasal dari Bali. Lambat laun, orang menyebut nama Wang Sanayan menjadi Senayan. Nah, nama Senayan lebih dikenal lagi sejak Bung Karno mendirikan gelanggang olahraga bertaraf internasional dengan nama Gelora Bung Karno. Area ini dibangun pada awal 1960-an atas bantuan Uni Soviet di era Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Di Komplek Olahraga Senayan, ada stadion terbesar di Indonesia yang bernama Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion ini diresmikan pada tanggal 23 Desember 1958. Stadion Gelora Bung Karno awalnya difungsikan sebagai tempat upacara pembukaan Asian Games yang keempat di tahun 1962. Pada era pemerintahan Orde Baru, namanya berganti menjadi Stadion Utama Senayan. Kebetulan, saya bisa masuk ke dalam stadion ditemani oleh seorang pengurus dari Gelora Bung Karno. Baik ya. Baik, Mbak. Udah lama nunggu. Ini dia Gelora Bung Karno. Mungkin banyak orang tahu kalau di sini tempat diadakannya pertandingan sepak bola bahkan tingkat internasional, terus juga konser musik, bahkan kampanye partai politik pun digelar di sini. Tapi siapa yang masih peduli ataupun tahu bahwa ada fakta sejarah tentang Gelora Bung Karno yang jadi tonggak di mana olahraga Indonesia berkobar mulai dari sini. Ayo Mas Adi, kita langsung ke dalam ngobrol-ngobrol. Awalnya, stadion ini memiliki kapasitas sekitar 100.000 kursi penonton. Setelah beberapa kali direnovasi, akhirnya kapasitas stadion ini menjadi sekitar 88.000 kursi. Layaknya stadion nasional di beberapa negara, Gelora Bung Karno juga memiliki tempat penyalaan obor untuk event pembukaan pesta olahraga. Penyalaannya pun cukup unik dengan menggunakan sistem gas sehingga api yang disematkan mengalir ke wadah utama. Stadion Bung Karno juga telah menjadi saksi beberapa event pertandingan bertaraf internasional. Tak hanya klub atau timnas Indonesia, beberapa tim papan atas dari mancanegara juga kerap menggelar pertandingannya di sini. Dan bukan hanya pertandingan bola saja yang digelar di sini, tapi gelaran konser artis bertaraf internasional juga kerap digelar di sini. Misalnya saja, grup boyband kekinian One Direction. Grup asal Inggris ini konon selalu mengincar konser di stadion utama setiap negara. Selain itu, ada juga grup band cadas yang melegenda yakni Metallica. Pada konsernya yang kedua di Indonesia, jumlah penontonnya mencapai 60.000 orang.
Namun, keriuhan Stadion Gelora Bung Karno untuk beberapa waktu ke depan tidak akan dirasakan lagi. Karena stadion ini akan direnovasi untuk penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 nanti. Maka, kesempatan langka inilah yang tidak mungkin saya lewatkan untuk diabadikan. Ternyata nggak cuma saya, beberapa waktu yang lalu, pengelola stadion juga memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengabadikan stadion utama Bung Karno. Nggak kebayang oleh saya, seperti apa megahnya stadion ini kalau udah selesai direnovasi. Dari Gelora Bung Karno, saya lanjutkan perjalanan saya menuju monumen yang paling ikonik di Jakarta. Apalagi kalau bukan Monumen Nasional atau Monas. Monumen Nasional dari zaman kuda gigit besi memang selalu menjadi destinasi wisata baik warga dari Jakarta maupun luar Jakarta. Monumen setinggi 132 meter ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Kemudian, Bung Karno mempercayakan arsitek pembangunan Monas kepada Sudarsono dan Frederick Silaban. Pada awalnya nih, Monas dikhususkan untuk kunjungan tamu negara saja. Namun, sejak tahun 1975, Monas dibuka untuk umum. Oh iya, di puncak Monas terdapat cawan dari perunggu seberat 14,5 ton yang dilapisi dengan 50 kg lembaran emas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Monas. Mulai dari lorong masuk, pengunjung sudah mengantri. Di dalam gedung Monas, ada beberapa ruangan. Ruang pertama yang saya kunjungi pastinya nggak jauh berbeda dengan museum lainnya, yaitu berisi diorama. Tapi ada diorama yang menarik perhatian saya, yaitu diorama tentang referendum Timor Leste dan konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok tahun 1992. Dari ruang diorama, saya masuk ke ruangan yang menyimpan naskah proklamasi. Naskah proklamasi tersimpan dalam kotak kaca dan pintu mekanis yang terbuat dari perunggu yang beratnya mencapai 4 ton. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu naik ke puncak Monas. Karena yang namanya warga Jakarta belum tentu pernah ngerasain naik ke puncak Monas. Tapi ternyata lift Monas kecil juga ya. Lift ini hanya untuk kapasitas 11 orang saja. Saya dengan tim cuma muat 7 orang. Maklum, kameramen saya ukurannya raksasa semua. Akhirnya sampai juga di puncak Monas. Ada ungkapan yang menyebutkan, jangan ngaku sebagai anak Jakarta kalau belum pernah ke puncak Monas. Di pelataran puncak Monas ini, kita bisa melihat kota Jakarta secara 360 derajat. Dari puncak Monas pula, saya mengucapkan Dirgahayu Jakarta yang ke-489. Semoga Jakarta nggak pernah lupa sama janjinya untuk memperbanyak jalur sepeda.